setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan kami berkata bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Dan kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus bagi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Lembut, indah, tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya.
bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Oh, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Oh, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Shalom Victorious People, kembali kita ada di dalam program Saturday Morning Prayer. Saya Magdalena akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya setiap firman Tuhan yang ditabur itu sungguh sangat memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Victorious People, pada pagi hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan tema hati yang pulih. Kita mau baca firman Tuhan di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Victorious People, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk setiap kita. Masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan, Victorious People. Dan untuk kita mencapai apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita, firman Tuhan di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 ini mengatakan bahwa kita akan diberikan hati yang baru, bukan hati yang keras tetapi hati yang baru, yaitu hati yang taat. Nah, Victorious People, jadi kalau kita memiliki hati yang taat kepada firman Tuhan, kita akan melihat rancangan Allah terhadap hidup kita. Dan kita akan masuk kepada rancangan Allah yang demikian indah, yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan damai sejahtera, Victorious People. Nah, Victorious People, pertanyaannya adalah, mengapa Allah mau terlebih dahulu memulihkan hati kita? Nah, Victorious People, karena hati adalah pusat kehidupan manusia. Victorious People, baik atau buruknya manusia, karakternya itu seringkali dilihat dari keadaan hatinya, Victorious People. Di dalam Yeremia 17 ayat 9 firman Tuhan sendiri katakan bahwa hati manusia pada dasarnya adalah jahat. Hati manusia itu penuh dengan kelicikan, penuh dengan tipuan. Nah, Victorious People, iblis itu akan dengan sangat mudah menghancurkan hidupmu dan hidup saya jika hati kita penuh dengan kejahatan, penuh dengan tipu, penuh dengan sakit hati, dendam, amarah. Iblis akan mudah menghancurkan hidup kita. Karena hati kita itu adalah pusat kehidupan kita. Kalau hati kita tidak beres, bisa dipastikan hidup kita juga tidak beres. Kalau hati kita beres, bisa dipastikan rancangan Allah, rencana Allah bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Masa depan yang kita inginkan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera akan terjadi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa mengeluarkan hal-hal di hati kita, atau kita harus membuang kemarahan, iri hati, rencana jahat di dalam hati kita. Karena kalau itu ada di dalam hati kita, kita tidak akan menikmati janji Allah. Nah, Victorious People, kita juga lihat di dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Victorious People, kita tidak boleh lengah. Kita harus terus menjaga hati kita. Hati kita jangan sampai dikotori oleh hal-hal yang tidak baik. Karena Victorious People, masalah datang itu bukan dari luar kita, tetapi masalah itu terjadi adalah dari dalam hati kita. Kalau hati kita mengatakan hari ini kita akan mendapati hal-hal yang baik, dan kita akan menyikapi hidup kita, menjalani hidup kita juga dengan penuh sukacita. Dan kalau hati kita bangun tidur, kita merasakan hati kita itu sepertinya penuh dengan kemarahan, kebimbangan, keraguan-raguan,
Dan kita akan menjalani kehidupan kita yang pastinya mengalami kehampaan, kekosongan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Dan pastinya orang yang demikian, dia tidak akan dapat bekerja dengan baik, belajar dengan baik, karena semuanya terasa hampa, terasa hambar, terasa sangat berat. Dan itulah dikatakan hati adalah pusat dari kehidupan manusia. Jadi kita harus, Amsal 4 ayat 23 mengatakan kita harus menjaga selalu hati kita, Victorious People. Jangan kita main-main dengan keadaan hati kita. Kita menganggap sepele, misalnya Victorious People, kita mengalami sakit hati, kecewa, dan itu kita tidak mau bereskan. Kita malah terus ada di dalam keadaan seperti itu. Itu yang akan menghancurkan hidup kita. Iblis akan sangat mudah untuk membawa kita pada kehancuran. Nah, hati yang pulih, kita mau belajar bagaimana agar kita mengalami pemulihan hati. Nah, Victorious People, pastinya kalau kita mau mengalami pemulihan hati, kita harus, yang pertama adalah kita harus jujur. Kita harus jujur di hadapan Allah. Kita datang kepada Allah. Kita akuin kepada Tuhan bahwa kita sakit hati. Kita sedang merasa iri hati misalnya. Atau kita sedang merasa ingin balas dendam. Kita harus jujur, kita harus datang kepada Tuhan. Kita sampaikan hati kita yang tidak baik kepada Tuhan. Dan kita juga sampaikan bahwa kita sakit sekali, hati kita diperlakukan dengan tidak adil, dengan tidak dengan semena-mena. Itu harus kita ungkapkan, kita harus jujur kepada Tuhan. Dan yang kedua, Victorious People, kita harus melepaskan pengampunan. Kita mengaku kepada Tuhan bahwa kita jujur, bahwa kita sakit hati, dan kita juga harus, tindakan kedua, kita harus melepaskan pengampunan. Kita harus berdoa, kita harus menyadari bahwa kita harus tunduk kepada firman Tuhan dengan mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Dan yang ketiga, Victorious People, kita mau mengundang Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kita. Untuk Roh Kudus membimbing kita, menguasai hati kita agar kita hidup di dalam pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Dan Roh Kudus itulah juga yang membimbing kita, yang menuntun kita untuk kita mempunyai hati yang bersih, hati yang kudus. Karena pada dasarnya kita tidak bisa melakukan hal itu, Victorious People. Karena kita ada di dalam keadaan daging. Daging, dikatakan firman Tuhan, adalah penuh dengan pesta pora, kemabukan, dendam, iri hati, pembunuhan. Semua kedagingan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan kita tidak bisa melakukan. Karena firman Tuhan sendiri katakan, yang baik yang ingin aku lakukan, tetapi yang jahat yang aku lakukan. Oleh sebab itu, kita Victorious People, yang ketiga adalah kita sebagai orang percaya, kita harus mohon bimbingan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus bekerja untuk kita bisa hidup di dalam hati yang kudus, hati yang bersih. Dan yang keempat adalah komitmen. Kita harus berkomitmen untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bisa, Victorious People, hari ini kita bisa mengatasi persoalan kita, bahwa hati kita mau berdamai, kita mengampunin. Nanti Victorious People, kita mengalami hal yang sama, terus kita merasakan kita frustasi, kita males untuk mau mengampuni, untuk mengaku kepada Tuhan. Kita nggak bisa seperti itu, Victorious People. Kita harus berkomitmen. Kalau kemarin-kemarin, hari ini kita dapat melakukan pemulihan hati, dan untuk ke depan Tuhan mau kita tetap terus ada hati yang baru, hati yang dipulihkan. Dan tentunya Victorious People, semua itu adalah penundukan diri kita kepada Roh Kudus.
Nah, Victorious People, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua memiliki hati yang pulih. Nah, sebelum kita akhiri renungan firman Tuhan ini, mari satukan hati kita mau kembali berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu yang mengatakan bahwa akan terjadi rencana Allah dalam hidup kami Tuhan, asalkan kami semua Tuhan memiliki hati yang terus dipulihkan, hati yang terus dipulihkan. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, kuasai seluruh jalan kehidupan kami, agar kami tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, tetapi kami hidup mau taat kepada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati Sobat Victorious People dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.